Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila syafi'ina Sufyanatari khususan ila Hujjatul Islam Imam Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di atas telah dijelaskan bahwa ada beberapa sifat, ada beberapa karakter yang melekat pada diri ulama yang populer yang 5, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu beliau semuanya adalah abidan, zahidan, aliman, dan juga aliman fil ilmil akhirah, dan aliman fi ilmil fiqih, dan juga beliau itu ilmunya itu lillahi ta'ala. Nah, kemudian penjelasan di bawahnya akan dijelaskan tentang bagaimana sih Imam Syafi'i itu dikategorikan sebagai abidan. Amma Syafi'iyu, adapun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amin, fayadullu, maka ialah menunjukkan ala kaunihi, atas adanya Imam Syafi'i abidan, ialah seorang hamba, annahu, apa sesungguhnya adapun Imam Syafi'i, karena ialah ada siapa Imam Syafi'i, yuqassimu, ialah membagi siapa Imam Syafi'i, al-laila, akan malam, salasata ajza'in, akan 3 bagian. Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Thuluthun lil ilmi, wa thuluthun lis salati, wa thuluthun lin naumi. Thuluthun, 1/3 lil ilmi, untuk belajar. Wa thuluthun lis salati, dan 1/3 lagi untuk salat. Wa thuluthun, dan sisanya, 1/3 sisanya adalah untuk tidur. Jadi tidak ada lain. Aktivitas beliau, aktivitas Imam Syafi'i dalam kehidupan sehari-hari, di malam harinya aktivitas beliau cuma 3, yaitu belajar, kemudian sholat, dan istirahat. Itu tidak ada yang lain, berarti tidak ada ngobrol, tidak ada jagungan. Kan tidak ada kan jagungan, kopi-kopian, tidak ada ya. Kopi-kopian, ngete-ngetean, tidak ada. Waqala Ar-Rabi, waqala, dan berkata Ar-Rabi, siapa Imam Rabi, kana asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yahtimu as-salat, yahtimul Qur'ana fi Ramadana 60 marrah. Allah, luar biasa. Karena ada Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amin, yahtimu, ialah menghatamkan beliau Imam Syafi'i Al-Quran, akan Al-Quran fi Ramadhan, di bulan Ramadan, sitina marrah, akan sitatun berapa? 60 kali. Selama bulan Ramadan beliau itu 60 kali hatam Al-Quran. Kita berapa kali hatam Al-Quran? 1 kali, itu untung teman-teman. Beliau itu di dalam bulan, selama bulan Ramadan saja, 1 bulan Ramadan, yang sebentar lagi, kisaran 1 minggu lagi kita akan bulan Ramadan, beliau itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kalau 60 kali, berarti sehari semalam beliau hatam 2 kali. Berarti setiap hari dan setiap malam, setiap hari 1, setiap malam 1. Jadilah 60. Kita bisa enggak ya seperti itu?
Kalau satu kali satu bulan ya lumayan lah, lumayan. Tapi itu menurut saya ya sangat terlalu sedikit. Apalagi bagi santri yang tidak ada kegiatan lain selain belajar. Paling tidak berapa? Paling tidak 5. Ngaji itu kan sebentar, baca Al-Quran itu kan sebentar. 1 juz itu kan cuma 30 menit. Paling lama berapa? Paling lama 1 jam. Masa baca 1 juz sampai 1 jam? Mungkin ya bukan dengan membaca saja, itu dengan dikaji. Ini mubtada'nya yang mana ya? Ini khobarnya jangan-jangan tidak ada khobarnya. Oh iya lama kalau seperti itu. Tapi kalau cuma dibaca saja, niscaya setengah jam selesai 1 juz. Kalau setiap selesai sholat 5 waktu kita bisa membaca 1 juz, maka selama 1 bulan akan hatam berapa kali? 6 kali. Lumayan kan? Walaupun tidak sama dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i 6 ada nolnya, kita 6 tidak ada nolnya. Ya lumayan lah. Lumayan. Daripada cuma 1, ya mending 1 daripada dia tidak pernah ngaji. Ya kalau dibandingkan dengan yang lebih sedikit. Kalau membandingkan, jangan bandingkan ke yang lebih rendah, teman-teman. Kalau ibadah, jangan bandingkan ke yang lebih rendah, bandingkannya kepada yang lebih tinggi. Itu kalau membandingkan kebaikan. Baru kalau membandingkan kejelekan, jangan membandingkan kepada yang lebih tinggi. Itu melakukan pencurian berkali-kali, saya cuma 1 kali, ya jangan seperti itu. Kalau kejelekan harus jangan dibandingkan ke yang lebih di atasnya, tapi bandingkan ke yang di bawahnya. Kalau kebaikan, jangan bandingkan ke yang di bawahnya, tapi bandingkan di atasnya. Saya cuma bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Dia bisa membaca Al-Quran 1 hari 4 juz, 5 juz. Harus seperti itu. Kita harus sadar diri. Dia bisa membaca kitab, dia bisa belajar selama sehari semalam, kuat sampai 3 sampai 5 jam. Saya belajar setengah jam sudah ngantuk. Itu kita harus semangat lagi, itu harus membandingkan ke yang lebih tinggi kalau kebaikan. Ini Imam Syafi'i ya, menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang abid, orang yang ahli ibadah. Itu namanya abid. Kana dzalika fi sholati kullu dzalik fi sholati, semua hal itu di dalam sholat. Yang 60 juz itu teman-teman dibacanya di dalam sholat ternyata. Kita jangankan baca di dalam sholat, baca di luar sholat saja, walaupun bukan bulan puasa. Siapa di sini yang yang setiap bulan hatam 1 kali? Ada. Berapa orang? 1. Siapa lagi? Yang setiap bulan hatam Al-Quran 1 kali? Siapa lagi? 1 orang cuma. Ya alhamdulillah. Lumayan daripada tidak ada sama sekali. Yang lain 5 kali ya, 5 waktu. Katanya kan sebelum tidur dengan membaca ta'awud, dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Berarti saya sudah menghatamkan Al-Quran setiap malam. Ya bukan seperti itu. Itu adalah kalau tidak salah Sayyidina Ali. Beliau ketika itu sangat capek luar biasa dari melakukan perjuang, yaitu habis berperang. Beliau sangat capek yang mau sholat sunnah dan sangat capek yang mau ngaji. Akhirnya katanya Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu ada ceritanya, tidak semuanya teman-teman. Saya baca itu aja biar sama seperti menghatam. Ya. Ini ya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan itu di dalam sholat. Berarti beliau itu memang
ahli ibadah. Wa kana al-Buti ahadu ashabihi yahtimu al-Qur'ana fi kulli lailatin marrah. Ini juga. Wa kana, dan ada Al-Buaiti, siapa Imam Al-Buaiti, ahadu ashabihi, beliau itu adalah salah satu dari sahabatnya Imam Syafi'i. Yahtimu, ialah menghatam siapa beliau Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, fi kulli lailatin, di setiap malamnya, maratan, satu kali. Nah, ini kalau Imam Al-Buaiti itu menghatamkan Al-Qur'an setiap malam satu kali. Wa qala Al-Husain Al-Karabisi rahimahullahu ta'ala, amin. Wa qala, dan berkata Al-Husain Al-Karabisi, siapa Husain Al-Karabisi rahimahullahu ta'ala, batta ma'asyafi'i ghaira marrah, bermalam siapa Imam Al-Husain ma'asyafi'i, bersama Imam Syafi'i, ghaira marrah. Ghaira marrah ini maksudnya bukan cuma satu kali, berarti beliau tidur atau bermalam bersama Imam Syafi'i bukan cuma satu kali. Saya sering bermalam bersama Imam Syafi'i. Fakana, ada siapa beliau, yusolli, ialah salat siapa beliau, nahwan min thuluthil laili, beliau itu salat sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu salat terus, betul itu di atas. Ini yang diceritakan oleh Imam Al-Husain, bahwa saya pernah sering bermalam dengan Imam Syafi'i. Beliau itu di malam harinya, di sepertiga malamnya beliau melaksanakan sholat. Tidak capek ya beliau ya. Ya semoga kita walaupun tidak bisa sepertiga malam, ya paling tidak kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah qiyamul lail, tahajud, dan duha. Paling tidak itu teman-teman. Ya kalau bisa ya dilebihkan. Fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayah. Fama ra'aitu, dan aku tidak melihat kepada Imam Syafi'i, yazidu, ialah lebih, ala khamsina ayah, akan 50 ayat. Fa'idha aktsara, bila mana kurang lama, fami'atin, maka menjadi 100 ayat. Yang dibaca itu setiap malamnya 500 khamsina, 50 ayat. Dan jika kurang lama, ini kok kurang lama, dibaca di dalam sholatnya menjadi 100 ayat. La yamuru ala ayati rahmatin illa sa'alallahu ta'ala li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Wa la yamuru, dan tidak lewat begitu saja, ala ayati rahmatin, terhadap satu ayat rahmat, illa sa'ala, kecuali memohon siapa Imam Syafi'i Allah kepada Allah Ta'ala, li nafsihi, untuk dirinya, wali jami'il mu'minin, dan untuk seluruh umat Islam, seluruh orang mukmin. Ketika beliau membaca ayat Al-Quran dan yang dibacanya itu bertepatan dengan ayat rahmat, maka beliau mendoakan untuk dirinya sendiri dan juga mendoakan untuk orang mukmin lainnya. Wala bi ayati adzabin illa ta'awwadha minha wa sa'alallaha ta'ala an-najata li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Dan juga bi ayati adzabin, ketika beliau itu membaca ayat bertepatan dengan ayat azab, ayat siksaan, kecuali illa ta'awwadha, kamu kecuali mohon lindung siapa beliau Imam Syafi'i minha, dari ayat azab itu, wasa'ala, dan memohon siapa beliau kepada Allah, an-najata, akan keselamatan, li nafsihi, keselamatan untuk dirinya, wali jami'il mu'minin, dan seluruh umat mukmin.
ketika beliau membaca ayat tepat bertepatan dengan ayat azab, ayat siksaan, beliau itu berdoa, mohon lindung ya Allah, mohon lindung, jauhilah aku dari siksaan itu, dan juga semoga diriku diselamatkan dari siksaan tersebut, siksaan api neraka, dan juga seluruh umat mukmin semoga juga diselamatkan. Berarti teman-teman, kita sudah masuk ke doanya beliau. Kalau kita tergolong orang mukmin, maka kita sudah masuk di dalam doanya Imam Syafi'i. Insya Allah, dan saya yakin bahwa doanya beliau itu akan makbul. Kalau kita benar-benar menjadi orang mukmin, insya Allah kita juga akan najah anil adzabin nar. Kita akan selamat dari siksaan api neraka. Amin. Waqtasarahu ala khamsi ayatin yadullu ala tabahhurihi fi asraril Qur'ani. Waqtasarahu, dan jika Imam Syafi'i itu mencukupkan ala khamsina ayatin akan 50 ayat, jika yang dibaca itu hanya 50 ayat, ya dulu itu menunjukkan bahwa ya dulu menunjukkan siapa Imam Syafi'i ala tabahurihi, atas mendalaminya Imam Syafi'i fi asraril Qur'ani, terhadap rahasia-rahasia Al-Quran. Kalau yang dibaca itu bukan 100 ayat tapi 50 ayat, berarti beliau sedang mengkaji lebih detail tentang rahasia-rahasia Al-Quran yang terkandung di dalam ayat tersebut. Wa qala Syafi'iyyu ma syabi'tu mud sitta asyara sanatan. Wa qala, dan berkata Syafi'iyyu, siapa Imam Syafi'i, ma syabi'tu, aku tidak pernah kenyang, mud sitta asyara sanatan, selama 16 tahun. Beliau tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Berarti bagaimana beliau selama 16 tahun puasa terus? Puasa beliau. Dan puasanya beliau malamnya bukan qadaan lil nahar, bukan qadaan pada waktu siangnya. Karena siang itu biasanya makan 2 kali, maka ketika buka ketika malam hari makannya 3 kali, bukan seperti itu. Nah, itu namanya bukan menahan dari lapar, ya cuma memindah jam makan. Yang biasanya jam makan siang dipindah jam makan ke malam hari, bukan seperti itu. Imam Syafi'i itu memang puasa di siang hari, dan malam harinya ya cuma sekedar buka puasa dan sahur. Sahurnya tidak banyak. Kenapa Imam Syafi'i itu sampai tidak merasa kenyang, tidak mengenyangkan diri selama 16 tahun? Li'annahu, karena sesungguhnya kenyang itu yusakkilu al-badana, ialah dapat memberatkan badan, wa yuqassi al-qalba, dan mengeraskan hati. Orang kalau banyak makan maka akan capek, ngantuk, pingin bobok terus, dan hatinya akan keras, tidak bisa dikasih hikmah, tidak bisa dikasih nasihat. Makanya jangan terlalu kenyang, teman-teman. Ini katanya Imam Syafi'i ya, bukan katanya saya. Kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung ke saya, tapi tersinggung ke Imam Syafi'i. Wa yuzilu al-fatana, dan kenyang itu dapat menghilangkan kecerdasan. Nah, ini kalau ada yang tidak cerdas-cerdas, tidak paham-paham terhadap ilmu, berarti jangan-jangan dia itu banyak makan, sedikit-sedikit makan. Saya enggak, Ustaz, saya makannya cuma pagi dan sore, tapi selain itu saya banyak nyemil, banyak camilannya. Ya sama. Wa yajlibun nauma, ini juga, dan makan itu yajlibun nauma, dapat mengundang tidur. Yang ngantuk itu
Memang kalau sudah kenyang itu pasti ngantuk, capek. Wa yad'afu sahibahu anil ibadati. Wa yad'afu dan melemahkan apa kenyang itu sahibahu akan orangnya, orang pemilik kenyang, anil ibadati dari ibadah. Capek sudah, lemah. Yang mau sholat, gampangnya gini saja teman-teman. Ketika kita sholat tarawih dan di waktu buka puasa kita sangat kenyang, di full tank, perutnya itu diisi dengan full, niscaya ketika mau sholat tarawih itu capek. Capek yang mau sholat tarawih, ngantuk, kenyang sudah, sholat tarawih di rumah sajalah nanti. Begitu tidur, bangun nanti subuh ya udah sholat tarawih sudah. Betul, orang yang terlalu kenyang, orang yang banyak makan itu akan membuat dirinya itu lemah, melemahkan diri untuk ibadah. Makanya karena beliau itu takut dirinya tidak bisa ibadah, capek untuk ibadah, maka Imam Syafi'i itu tidak banyak makan, mengurangi makan. Kan ada di zikiran yang duhur itu mengurangi obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Quran, anungkanlah bagi maknanya. Nomor 2, banyak zikir waktu malam. Nomor 3, harus mengurangi makan. Titik dulu sampai situ. Nomor 3, mengurangi makan. Itu jangan cuma dibaca setiap duhur. Cuma dibaca saja. Katanya orang dulu, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Ya untung sih, khawatir tidak masuk itu. Tidak mau masuk ke telinga, tidak masuk itu, keluar mantul. Tidak dengar sama sekali. Berarti kalau obat hati itu ada 5, diantaranya adalah mengurangi makan, bukan mengurangi makan. Kalau mengurangi makan, mengurangi itu 1, makannya yang ada 5 dikurangi menjadi 4. Bukan seperti itu. Mengurangi makan, mengurangi itu dikurangi. Makan cuma 1 kali, berarti tidak makan. Jadi zikiran-zikiran teman-teman yang ketika hendak sholat itu sudah sangat baik, itu diingat teman-teman, direnungkan. Zikir di waktu malam, zikir ya, jangan cuma dibaca. Waqala dan juga berkata siapa Imam Syafi'i, ma halaftu billahi la shadiqan wala kadiban. Ma halaftu, aku tidak pernah bersumpah billahi dengan nama Allah. Aku tak pernah mengatakan billahi sedikit-sedikit, billahi sedikit-sedikit, billahi. La shadiqan, sekalipun saya berada di dalam posisi yang betul. La shadiqan, sekalipun diriku ini berada di dalam posisi yang betul, karena mendesak, kemudian saya membaca billahi, tidak pernah. Ma halaftu, tidak pernah saya. Wala kadiban, apalagi dalam kondisi saya salah, dalam kondisi saya berbohong, dusta, tidak pernah. Kalau kita kan tidak ya, dikit-dikit billahi saya tidak ngambil. Tuh, billahi saya tidak melihat kamu tadi. Oh sampai billahi, ya bilang saja. Tidak, bukan saya yang ngambil. Kamu yang tidak percaya, udah biarin aja. Yang penting saya sudah berkata jujur, itu aja. Percaya atau tidak itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Urusan saya adalah berkata jujur. Urusan kamu ya terserah kamu. Qala dan juga berkata siapa Imam Syafi'i, wasu'ila an mas'alatin fasakata. Beliau itu pernah ditanya, wasu'ila dan ditanya siapa Imam Syafi'i an mas'alatin tentang suatu persoalan, fasakata, beliau diam, tidak menjawab.
Ada orang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kemudian beliau itu tidak menjawabnya. Kemudian fakila, kemudian ada orang yang bertanya, hei Imam Syafi'i, alah tajibu, kenapa engkau tidak menjawabnya? Kenapa engkau tidak merespon pertanyaan orang itu? Padahal engkau kan sangat alim alama, sangat bisa untuk menjawab. Tapi kenapa kok tidak menjawab? Faqala, lalu berkata siapa Imam Syafi'i, hatta a'lamu annal fadla fi sukuti au fil jawabi. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu hatta a'lamu, sehingga aku yakin annal fadla, bahwa yang terbaik fi sukuti itu apakah diamku, au fil jawabi, atau di dalam jawabanku. Saya tidak mau menjawab pertanyaan orang itu sehingga aku punya keyakinan bahwa yang baik aku menjawab atau aku diam. Luar biasa beliau itu. Ini adalah sifatnya beliau. Tidak, kalau kita kan enggak ya. Kita kalau ditanya sedikit, mentang-mentang sudah tahu sedikit, sudah disampaikan. Seolah-olah kita itu sudah sangat tahu banyak, padahal kita tahunya baru sedikit. Sama seperti mahasiswa yang baru semester 1, semester 2, bicara terus dia itu, pengen berpendapat. Semua pendapatnya orang dianggap salah, dibantah. Ya biasa, masih semester 1 kuliahnya. Nanti kalau sudah capek, apalagi sudah semester akhir, tidak bisa bicara. Kenapa? Sudah mau mengerjakan skripsi itu. Kenapa kamu kok tidak ngomel-ngomel, tidak komentar seperti yang semester 1? Ustadz, jangankan saya mau berkomentar, saya yang mau menulis ini sudah capek, yang mau membaca buku ini sudah tidak ada buku yang bisa dibaca karena malas ke perpustakaan. Ini saya gimana caranya menulis? Bingung sudah dia itu. Waqala Ahmad bin Yahya. Waqala, dan berkata siapa Ahmad bin Yahya. Kharaja Syafi'i yauman min suqil qanadili fatabi'nahu. Kharaja, keluar Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, yauman pada suatu hari, min suqil qanadili, dari pasar lampu minyak. Kalau dulu itu kan ada dulu itu teman-teman, lampu itu tidak seperti ini. Kalau ini kan lampunya listrik kan. Kalau dulu itu lampunya ada minyaknya. Ya, strongking itu yang terbaru. Sebelumnya itu ada lagi. Bahasanya kalau di Madura itu cemercong LED. Cemercong LED. Pakai apa? Pakai minyak gas. Ada yang pakai minyak kelapa, ada yang pakai minyak gas, ya minyak tanah, bukan minyak gas ya. Nanti itu tabung gas itu. Jangan dicampurkan minyak gas. Itu bahasa Madura, minyak gas, bukan minyak gas. Kalau minyak gas itu nanti tabung gas. Minyak tanah. Pada suatu hari Imam Syafi'i itu keluar dari toko lampu minyak. Fatabi'nahu, kemudian aku mengikutinya, kami mengikuti beliau. Faidan, tiba-tiba rajulun, ada seorang laki-laki, yasfahu, ialah mencela. Siapa rajul itu? Ala rajulin, atas laki-laki lain, min ahlil ilmi, dari yang ahli ilmu. Ada seseorang yang mencela seorang laki-laki yang ahli ilmu. Faltafata, kemudian menoleh siapa Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, ilaina, kepada kita. Faqala, lalu menjawab, berkata siapa Imam Syafi'i, nazzahu asma'akum anistima'il khana kama tanazzahuna alsinatakum anin nutqi bihi. Nazzahu, jagalah oleh kalian semua, asma'akum, akan pendengaran kalian semua,
anistima ilkhona dari mendengarkan perkataan kotor. Kama sebagaimana tanazzahuna menjaga kalian semua alsinatakum atas lisan-lisan kalian anin nutki bihi dari berbicara kotor. Fa innal mustami'a syarikul qail, karena adapun orang yang mendengar, syarikul qail itu temannya orang yang berbicara. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang mencela, mencaci temannya yang lain, kita tidak perlu ikut mendengarkan caciannya, pergi saja. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan caciannya itu, kita sama dengan mengatakan itu juga. Udah, kita pergi saja. Wa innas safiha la yanzura ila abkhathi syai'in fi wi'aihi fayahrusu ayyafrighahu fi awiyatikum. Wa innas safiha, karena sesungguhnya adapun orang bodoh, la yanzura ialah sungguh akan memandang ila abkhati syai'in terhadap paling jeleknya sesuatu fi wi'aihi di bejananya, fayahrusa lalu menginginkan siapa seseorang itu ayyafriga menginginkan untuk menuangkannya fi awiyatikum di bejana kalian, di wadah kalian. Walau ruddat kalimatus safihi, andai kata disangkal, kalimatus safihi apa perkataan orang bodoh tadi itu, la sa'ida niscaya akan bahagia, radduha siapa orang yang menyangkalnya, kama yushki sebagaimana membuat celaka biha terhadap kalimatus safi qailuha siapa orang yang mengatakannya. Wa qala Syafi'i, dan berkata Asy-Syafi'i siapa Imam Syafi'i, kataba hakimun ila hakimin. Kalau ada redaksi seperti ini teman-teman, ada redaksinya sama, hakim ila hakim, berarti itu beda orang ya. Hakim di depan dengan hakim di belakang itu beda orang, bukan sama. Itu kan sama, tulisannya sama, beda itu. Jadi cara mengartikannya, kataba menulis hakimun siapa orang yang bijaksana, ila hakimin kepada orang yang bijaksana lainnya. Itu sama juga dengan mengatakan kataba rajulun ila rajulin, menulis siapa seorang laki-laki ila rajulin kepada laki-laki lain. Itu. Yaqulu berkata siapa Imam Syafi'i, qad utita, sungguh engkau telah dianugerahi, ilman akan suatu ilmu, fala tudannisu maka engkau jangan menudainya, fala tudannisu maka jangan menudai siapa engkau ilmaka akan ilmumu itu, bidzulmidz dzunubi dengan gelapnya dosa. Engkau ini adalah ini teman-teman, ada tulisannya orang bijak kepada orang bijak lainnya. Seperti apa ya ini? Engkau sudah dianugerahi ilmu. Oleh karena itu engkau jangan pernah menudai ilmunya dengan dosa. Fatabqo, ketika seperti itu, fatabqo maka tetap siapa engkau fidzulmati di dalam kegelapan, yaumun pada hari, yas'a menikmati siapa yas'a menikmati ahlul ilmi siapa orang ahlu ilmi, binuri ilmihim dengan cahaya ilmunya.
engkau itu sudah dianugerahi ilmu. Oleh karena itu kamu jangan sampai menodai ilmunya dengan dosa. Sehingga kalau seperti itu kamu akan tetap berada di dalam kegelapan. Yang mana pada suatu hari orang yang ahli ilmi itu mendapatkan cahaya ilmunya. Eman teman-teman, kalau kita sudah banyak ilmu, ya kita jangan sampai menodai ilmunya kita. Wa amma, itu yang tadi tentang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu adalah ahli ibadah. Sekarang menjelaskan Imam Syafi'i adalah zuhud. Wa amma zuhduhu, adapun zuhudnya Imam Syafi'i, faqad qala rahimahullahu, itu tercermin dalam perkataannya Imam Syafi'i. Bagaimana perkataannya Imam Syafi'i? Man qala innahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzaba. Man, barang siapa qala yang berkata, jika ada orang yang berkata seperti ini, innahu, sesungguhnya orang itu jama'a mengumpulkan baina hubbid dunya, antara cinta dunia, wa hubbi khaliqiha, dan cinta penciptanya, berarti dalam hal ini adalah cinta Allah, faqad kadzaba, orang itu sungguh berbohong, dusta. Karena kenapa? Tidak mungkin orang yang cinta dunia juga tidak akan bisa cinta kepada Allah. Tidak mungkin cinta kepada Kholiknya. Orang kalau cinta Kholik, orang kalau sudah cinta dunia, ya pasti akan dibutakan, akan disibukkan dengan dunianya. Tapi kalau kita sudah cinta kepada Allah, dunia itu akan ikut. Jangan dibalik, kalau kita cinta kepada dunia, Allah tidak akan ikut. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, maka dunia akan ikut kita. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang mengatakan saya telah cinta kepada dunia dan juga cinta kepada Allah, itu bohong. Bohong itu. Wasaqata sautuhu min yadihi, ini ada cerita ini lagi. Titik sampai di situ ya. Wasaqata, dan jatuh, sautuhu, apa tongkatnya Imam Syafi'i, min yadihi, dari tangannya. Ini cerita teman-teman. Suatu hari tongkatnya Imam Syafi'i itu jatuh dari tangannya, lepas, jatuh ke tanah. Yang namanya jatuh pasti ke tanah ya, pasti ke bawah, tidak mungkin jatuh ke langit. Farafa'a, lalu mengambil kepada tongkat itu, ilaihi, kemudian diberikan kepada Imam Syafi'i, insanun, siapa? Manusia. Kemudian ada orang yang memberikan tongkat itu kepada Imam Syafi'i. Fa'atahu, lalu memberi hadiah siapa? Imam Syafi'i kepada insan tersebut, jazaan, sebagai ungkapan balasan, sebagai ungkapan terima kasih, alaihi, terhadap insan. Memberi upah berapa? Khamsina dinaron, akan 50 dinar. Ini menunjukkan kalau Imam Syafi'i ini dermawan. Wasaha Syafi'i, adapun kedermawannya Imam Syafi'i, ashharu, ialah populer, minasyamsi, di kalangannya Imam Syafi'i di masanya itu. Jadi cara mengartikannya teman-teman, jangan diartikan wasahau Syafi'i, adapun kedermawannya Imam Syafi'i, ashharu, ialah lebih populer, minasyamsi, dari matahari. Gimana kedermawanannya Imam Syafi'i itu lebih populer dari matahari?
Ini adalah perumpamaan, ini adalah majas. Matahari itu teman-teman kan sangat dermawan. Bagaimana tidak matahari itu dikatakan dermawan? Yang setiap hari matahari itu menyinari dunia, menyinari kita dari kegelapan. Matahari tidak pernah meminta balasan. Sedikit pun tidak pernah meminta balasan dari kita. Ya beliau cukup menyinari saja. Tidak pernah meminta balasan. Sama juga dengan Imam Syafi'i. Kedermawanannya Imam Syafi'i tidak pernah meminta balasan dari seorang pun. Tidak pernah beliau, saya kan sudah memberi harta, saya kan sudah memberi uang kepadamu 1 bulan yang lalu 10 juta. Kamu kok tidak berbuat baik kepada saya? Nah, itu yang tidak boleh. Tidak pernah seorang Imam Syafi'i seperti itu. Wa yadullu ala khaufihi minallahi ta'ala wa ishtighali hammihi bil akhirati ma ruwiya anhu. Wa yadullu dan menunjukkan ala khaufihi atas takutnya Imam Syafi'i minallahi terhadap Allah, wa ishtighali hammihi dan sibuknya hasratnya Imam Syafi'i bil akhirati terhadap akhirat, ma apa sesuatu, apa cerita ruwiyah yang diriwayatkan anhu apa ma. Ini ada cerita yang mana cerita ini menjelaskan tentang Imam Syafi'i itu hanya sibuk kepada akhirat dan hanya takut kepada Allah. Annahu sami'a Sufyan bin Uyainah yarwi hadisan, bahwa beliau itu pernah mendengar Sufyan bin Uyainah yarwi hadisan, meriwayatkan tentang suatu hadis minal raqaiqi, tentang ketelitiannya tentang hisab, Faghusya ala Syafi'i, kemudian pingsan siapa Imam Syafi'i ketika meriwayatkan hadis tentang itu, tentang hisab. Imam Syafi'i itu pingsan. Faqila lahu, ada yang mengatakan qad mata. Imam Syafi'i itu bukan pingsan, tapi sudah meninggal. Faqala, lalu berkata siapa Sufyan bin Uyainah, in mata faqad mata afdalu ahli zamanihi. Katanya Imam Abi Sufyan, in mata, jika mati siapa Imam Syafi'i, faqad mata, maka sungguh telah mati afdalu ahli zamanihi, siapa paling utamanya orang pada masa itu. Kalau beliau sudah mati, maka orang yang paling utama pada masa itu maka sudah tidak ada. Berarti pada masanya Imam Syafi'i adalah orang yang paling utama. Wa qara'a, dan membaca ba'duhum siapa sebagian orang akan ayat hadza yaumu la yantikun. Hadza, adapun hari ini, la yantikun adalah hari yang tidak bisa berbicara. Itu apa ya? Hari kiamat. Hari kiamat orang kan tidak bisa berbicara. Kemudian Faru'iyah kemudian sadar. Kok sadar? Tadi kan pingsan cuma ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu tidak pingsan tapi mati. Jika Imam Syafi'i itu mati, maka orang yang paling utamanya, paling afdolnya zaman itu sudah tidak ada. Kemudian Faru'iyah kemudian sadar Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, waqad taghayyara launuhu, dan taghayyara launuhu itu berarti pucat. Warna kulitnya itu berubah, yang awalnya biasa seperti kita ini kemudian pas pucat agak putih. Wa taghayyara launuhu, kemudian wajahnya itu pucat.
waqsya'ara jilduhu, dan menggigil kulitnya, gemetar. Wattaraba ittiraban syadidan, dan sangat terganggu. Beliau itu sangat terganggu. Wahara maghsyiyan alaihi, kemudian beliau itu terjatuh pingsan lagi. Kemudian beliau pingsan lagi. Falamma afaqa, kemudian ketika beliau telah sadar dari pingsannya yang kedua kali, ja'ala yaqulu, kemudian beliau berdoa. Ini dari saking takutnya beliau ketika meriwayatkan hadis tentang hisab. Beliau itu sampai pingsan berapa kali? 1, 2. Sampai pingsan 2 kali. Ketika beliau bangun dari pingsannya yang kedua, beliau membaca doa, a'udzubika min maqamil kadzabin wa iradil ghafilin. A'udzubika ya Allah, aku mohon lindung darimu, min maqamil kadzabin, dari orang-orang yang ahli dusta, wa iradil ghafilin, dan orang-orang yang suka lalai. Aku mohon lindung semoga aku tidak termasuk dalam golongan pendusta dan golongan orang yang lalai dari Engkau. Allahumma ya Allah, laka, hanya kepadamu. Khafattu, aku tunduk. Ya Allah, hanya kepadamu. Khodoat, tunduk qulubul arifina, apa hatinya para orang yang arif billah. Wadhallat, dan merendahkan diri dan merendah, lihaibatika, karena haibahmu, al-mushtaquna, siapa orang yang merindu. Allahumma ya Allah, habli judaka, ya Allah, habli, anugrahilah olehmu, li, kepadaku, judaka, akan kemurahanmu. Wa adzillini, dan naungilah olehmu, bisitrika, dengan perlindunganmu. Wa inni, dan tolonglah aku. Wa'fu anni, wa'fu an taksiri, dan ampunilah olehmu, an taksiri, dari kesalahanku, bika kami wajhika, dengan kemuliaan zatmu. Amin. Ini adalah doanya beliau ketika bangun dari pingsannya. Sampai di sini cukup dulu. Semoga kita bisa meneladani seluruh dari akhlak-akhlaknya, dari perilaku-perilakunya Imam Syafi'i. Dengan kita membaca sejarahnya beliau, dengan kita membaca ilmu-ilmunya beliau yang tertulis di dalam beberapa kitab, dengan kita membaca kalam-kalam hikmahnya beliau, tiada lain, semoga kita bisa mengikuti jejaknya beliau. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.